Saya sedang baca buku tentang The Art of Following, seni mengikuti. Dan menurut saya ini sangat cocok untuk kita masuk ke dalam bulan atau tema kita pemuritan. Saudara, memang pada hakikatnya saudara perlu mengikuti seseorang. Saudara, engkau tidak perlu, seandainya engkau dari Jakarta mau ke Semarang, pada dasarnya saudara tinggal mengikuti jalan yang sudah ada. Saudara tidak perlu buka jalanmu sendiri, masuk dari kampung ke kampung, rumah orang demi rumah orang. Kenapa? Ada presiden, ada orang-orang pemerintah yang membukakan jalan buat engkau. Jadi pada dasarnya the art of following adalah bagaimana caranya engkau bisa punya percepatan, saudara. Saudara, the art of following, kita akan belajar sama-sama tentang pemuritan. Dan menurut saya buku ini sangat bagus. Kalau saudara mau baca, saudara boleh baca. Kalau saudara jago bahasa Inggris, di websitenya gratis, saudara. Tapi kalau saudara bahasa Indonesia, setahu saya di toko online itu 40-50 ribu bahasa Indonesia. Tapi saya tahu di tema kita pemuritan ini, kita ini memang harus belajar. Dan izinkan kami dengan tim, kami coba pelajarin. Tapi saya berharap saudara bisa belajar sesuatu. Saudara, yang pertama ada satu quotes dari buku ini yang mengatakan bahwa Jesus showed us, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mengikuti seseorang adalah cara tertinggi dan cara terbaik dalam pelatihan, saudara. Dan memang saya sangat setuju, firman Tuhan mengatakan Yohanes 12 ayat 26, ini yang banyak orang gak bisa adjust. Mereka sukanya barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Saudara, banyak orang suka pelayanannya. Pak, saya mau pelayanan kamera, Pak. Saya mau pelayanan bantu ngasih makanan buat Bu Iin. Saya mau pelayanan nari, Pak. Main musik, Pak. Asyirs, Pak. Saudara lupa, firman Tuhan mengatakan saudara harus melayani. Kalau saudara mau melayani, saudara harus mengikuti juga. Banyak orang cuma suka performnya. Nanti kita mau sama-sama belajar sama-sama. Banyak orang suka lupa kalau mengikuti adalah bagian dari engkau melayani. Nanti kita akan belajar sama-sama, lumayan panjang. Kebetulan saya lagi mencoba satu anak baru untuk membantu saya buat catatan khotbah. Catatan khotbahnya berbentuk buku, saudara. Jadi kalau saudara mau pelajarin, menurut saya bagus sekali. Tapi saya perlu adjust sedikit ya. Bukan anak buahnya ngikutin bosnya harus adjust sedikit. Karena catatannya panjang seperti buku, saudara. Nah, saudara, kami menemukan bahwa memang di buku itu sangat jelas dituliskan bahwa kalau engkau mau melayani seseorang, ada satu unsur, yaitu saudara harus memang ikut bersamanya. Makanya saya lihat Yesus itu tidak pemuritan secara Zoom. Atau Yesus tidak pemuritan secara jarak jauh. Tapi buat orang-orang intinya, Yesus berkata, kamu ikut aku dulu. Yesus gak janjikan yang lain. Yesus janjiin apa? Ikut aku dulu. Nanti sisanya ngikutin. Mujizatnya ngikutin, berkatnya ngikutin. Tapi kamunya dulu, ikut sama sumbernya. Nah, mari kita belajar sama-sama dari Rut. Rut ini bagus sekali kisahnya. Kalau saudara baca suatu kali di kitab Hakim-Hakim, nama hakimnya tidak ditulis siapa. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di Bethlehem. Rumah roti kehabisan roti, sehingga orang pergi ke Moab. Dan hari itu sekeluarga mati. Elimelek mati, Mahlon, Kilion mati semua. Dan hari itu Naomi, dari Naomi itu artinya joy, berubah menjadi marah atau pahit. Tapi hari itu Naomi bertemu dengan dua menantu yang luar biasa, Orpa dan Rut. Saya cepat saja. Tapi hari itu Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, tidak ada lagi laki-laki yang akan kujadikan suamimu. Jadi pulang aja. Saya suka sekali di ayat ke-8, Naomi berkata kepada dua menantunya, pergi pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tapi kalau saudara baca di Rut 1 ayat 14, maka Orpa mencium mertuanya, meminta diri. Orpa tidak ikut kepada Naomi. Dia tidak mau masuk ke dalam the art of following. Tetapi Rut tetap berpaut. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsa dan Allahnya. Nah, saya coba pelan-pelan. Saudara, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-8 bahwa Orpa kembali ke rumah ibunya. Tetapi di mata Naomi, si Orpa bukan pulang ke rumah ibunya.
Bukan pulang ke rumah keluarganya, tetapi pulang ke dewanya. Saudara belum ngeh nih. Di ayat 8, Orpa itu pulang ke rumah mamahnya. Tapi di ayat 14, ayat 15, buat Naomi dia pulang ke dewanya. Saudara, ada banyak dewa yang harus engkau tinggalkan waktu engkau mau mengikuti seseorang. Saudara, ada banyak dewa dalam hidupmu di saat engkau memutuskan untuk dimuridkan. Saudara, dewamu itu bisa berbicara tentang apa? Tentang zona nyamanmu, tentang keluargamu. Dewamu bisa berbicara tentang pekerjaanmu. Dewamu bisa harga dirimu. Tadi pagi ada kejadian lucu, saudara. Jadi kan saya bawa Mercy Seat kita bersama, ya, bukan Mercy Seat saya ya, kita semua. Dan saya itu tidak dapat informasi kalau mau ada prosesi lagi, saudara. Kemarin kami sudah mendoakan, tapi begitu mobil itu, Miel tuh suka banget buka sunroofnya, dan Miel dada-dada, tiba-tiba ngelihat para penari jejer tiup shofar tenet. Miel takut, malu, bukan takut, malu, ngumpet dia. Dan saya bilang, waduh Kes, kamu dikasih tahu ini ada prosesi lagi pagi hari ini. Gak ada ini kejutan katanya. Ada shofar jejer, para penari pakai jubah, pakai banner, semua lengkap prosesi. Mereka belum siap, saya gak siap lebih lagi, saudara. Dan Grace bilang, waduh kok ini mendadak. Iya, inilah namanya Mahanaim, saya bilang. Ada sakdet saknyetnya Tuhan. Saudara tahu, buat dewanya saya, semua harus diatur. Ini dewa. Dewanya saya, kalau mau ada prosesi diinfo dong dari pagi. Maka saya udah pakai jubah dari di rumah. Jadi turun dari mobil tuh pakai jubah. Ini untung saya hari ini pakai baju rapih. Biasanya saya tuh kalau mau nari pakai kaos oblong, saudara. Kenapa? Kan kalau pakai nari gerah kalau pakai kemeja. Jadi saya tuh biasa kaosan. Tapi saudara, dewanya saya suka yang teratur. Tapi waktu saya mengikuti Tuhan melalui pemimpin kita semua buiin, saya tahu ada yang harus saya letakkan di hadapan Tuhan. Balik lagi firman Tuhan di ayat 8, Orpah kembali kepada rumah ibunya. Buat Tuhan, buat Naomi, dia kembali kepada dewa-dewanya. Dan menurut sejarah, Rut melahirkan Daud, dan Orpah melahirkan keturunan Goliat, saudara. Jadi kembali rematch antara keturunan Rut melawan keturunan Orpah, yaitu Daud melawan Goliat. Saudara, dalam pengikutanmu akan Tuhan dan seseorang, engkau pasti harus meninggalkan sesuatu. Mari kita belajar sama-sama. Orpah meninggalkan apa sih? Yang Orpah pilih adalah kenyamanan dan keluarga. Gak ada yang salah dengan keluarga. Tapi waktu engkau dipanggil Tuhan, ada keputusan yang harus engkau ambil. Dan Rut berkata di ayat yang ke-16, jangan desak aku meninggalkan engkau. Saya sangat rekomendasikan saudara yang mau belajar pemuritan, saudara minta catatan khotbah saya ini. Bagus sekali, saudara. Memang kalau disampaikan rada susah karena buku yang saya sampaikan. Tapi kalau saudara mau baca artikel, bagus sekali ini menurut saya catatannya. Firman Tuhan, Rut berkata gini, jangan desak aku meninggalkan engkau. 1, kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana kau bermalam, aku bermalam. Bangsamu akan jadi bangsaku. Allahmu menjadi Allahku. Di mana kau mati, di situ aku mati. Saudara, saya garis bawahi ada empat hal yang akan terjadi waktu engkau mulai mengikuti seseorang. Saudara, yang pertama adalah relokasi. Saudara akan pindah tempat. Saudara, kau akan meninggalkan semua kehidupanmu yang lama, lingkunganmu yang lama, hobimu yang lama, kesukaanmu yang lama, tempat tidurmu yang lama, jam tidurmu yang enak. Yang pertama ada perpindahan tempat. Saudara, kau jangan ngomong kau mengikuti seseorang kalau nggak ada yang pindah dalam hidupmu, saudara. Engkau masih tinggal di zona nyamanmu. Engkau masih tinggal dengan semua yang kau suka. Engkau masih bergaul dengan semua teman-temanmu yang lama. Nggak bisa. Value pertama dari mengikut seseorang adalah kemana engkau pergi, kemana engkau bermalam. Di situ aku pergi, di situ aku bermalam. Saudara, ada tempat dan nasib yang berubah. Selama kau tinggal di Indonesia, maka kemana-mana pakai kaos, saudara gak akan kenapa-napa. Coba saudara relokasilah ke Jepang yang ada 4 musim di sana.
kaosmu akan bermasalah. Kalau saudara pergi ke kutub utara yang pernah kami datangi, saudara tahu minus 40, kaosmu bisa membuat engkau mati. Relokasi berbicara tentang waktu engkau mengikuti seseorang, pasti ada sesuatu yang harus berubah dari hidup. Minimal lingkunganmu berubah, makananmu akan berubah. Saya selalu bilang ke anak-anak muda, kamu mau tahu makananmu apa? Buka handphonemu, coba cek di YouTubemu, Instagrammu, itu isinya apa aja. Sosial media punya teknologi yang tahu saudara lihat 1 detik lebih lama, artinya saudara lebih suka itu. Mic mereka terbuka, saudara ngomong apa dia rekam. Saudara ngomongin kutek, ngomongin rambut, maka iklan-iklannya tentang kutek dan tentang rambut. Saudara, saya punya anak buah, kalau saya sebut gak enak karena dia udah punya istri, saudara. Lucu sekali kalau saya lihat Instagramnya, isinya semua perempuan seksi. Saya bilang gini loh, emang kamu tuh suka search ginian kata? Enggak kok. Tapi memang kalau ada perempuan cantik saya lihat 1 detik lebih lama. Nah itu saya bilang, ini lebih pinter dari kamu. Kamu gak usah search, dia akan menyodorkan seperti iblis. Itu makananmu, saya bilang. Memang kamu sukanya beginian. Coba saudara cek HPmu, berapa jam saudara pakai handphonemu. YouTubemu berapa jam? Bentar pak. Coba saudara cek sebentar. Bisa 3 jam loh sehari. 3 jam. Saya aja udah, menurut saya hampir gak pernah pegang HP. Itu aja setiap hari masih 2-3 jam setiap hari. 2-3 jam. Dan kalau saya lihat, ya paling banyak apa? Antara WhatsApp, kalau nggak ChatGPT. Karena saya suka ngobrol sama ChatGPT. Ngomongin apa, saudara macam-macam gitu. Sama apa? YouTube pastinya. Tapi apa? Internet gitu. Searching, googling. Jadi saya melihat, waktu engkau mengikuti seorang, ada relokasi. Makananmu berubah. Persiapanmu akan berubah. Yang kedua, reidentifikasi. Namamu akan diubah. Dikata bangsamu lah bangsaku. Berubah. Saya punya satu anak didik yang lagi saya didik. Anak STT saudara. Saya bilang gini, begitu kamu ikut saya, identifikasimu berubah. Kamu bukan lagi anak STT. Kamu akan dipanggil anaknya Pak Jos. Dan satu kali menurut saya memang rada malu-maluin sedikit saudara. Baru 1 hari naik mobil saya, malamnya berantem pukul-pukulan. Masuk ke CCTV rekaman satpam saudara. Dan saya bilang, kamu ini ya, kan saya udah bilang, nasibmu akan berubah. Dan sejak hari itu saudara, mungkin kalau ada anak STT berantem, gak akan terlalu ada orang notice. Tapi semua yang tahu dia dimuridkan sama saya, semua langsung bilang, ya gak usah pemuritan lah kamu. Dimuridin kok tetap berantem. Itu apa? Reidentifikasi. Saudara, engkau siapkanlah dirimu saudara. Begitu engkau dimuridkan, KTP-mu tanda kutip ya akan berubah. Saudara ikutin Coach Iren. Saya pernah ngobrol sama satu orang. Salah satu yang harus saudara lakukan adalah makan dengan cepat gitu ya coach ya. Makan itu harus cepat. Dan benar saudara, kalau saudara lihat ada fine dining prophetic ya, makan yang nasi yang banyak. Kalau makan prophetic kecil gampang. Kalau yang nasi, saudara lihat Bu Iren dan anak buahnya pasti habis duluan. Bu Nita, siapa Bu Coach Irennya, ada Olive yang saya kenal, pasti habis duluan saudara. Itu apa? Reidentifikasi. Pak, makan kan gak boleh cepet-cepet, kata si Ono makan. Nah saudara, identifikasimu akan berubah. Yang saya tahu kalau saudara ikut Pak Luki, saudara tidak boleh telat. Itu haram hukumnya saudara. Saudara kena pasal berlapis itu. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Makan juga harus dihabisin. Saudara, kalau saudara ikut Pak Fendi, saudara harus ikut di semua kegiatan gereja. Yes. Ada hari Minggu, ada hari Selasa, Holy Spirit Night. Dan saudara harus mengenal siapa itu Roh Kudus gitu ya. Saudara harus kenal siapa itu Roh Kudus. Identifikasimu akan berubah. Jangan beralasan. Pemuritan berkata, bangsamu akan jadi bangsaku. Allahmu akan jadi Allahku. Stop punya Allah yang lain saudara. Saudara, engkau akan punya secara roh. Banyak orang gini, tapi saya dapat dari Tuhannya gitu pak. Saudara sering dengar kata-kata itu? Saya sudah dapat tanda pak. Nah saudara harus tahu, Allahmu akan jadi Allahku.
Saudara, percayalah, jiwa kita ini mess up sekali. Jiwa kita ini terlalu tercampur dengan ego. Suara yang sering kali engkau dengar itu bukan suara Tuhan. Itu suara pembenaranmu, saudara. Yang saudara pikir, wah ini kode dari Tuhan. Itu bukan kode, nak. Itu egomu. Tuhan ngomong 1000 tidak, kamu lihat 1 ya. Nah, ini yang dari Tuhan ini. Kenapa? Jiwa kita mess up. Makanya di situ ada kata-kata, Allahmu yang jadi Allahku. Aku gak akan ikut yang lain. Jiwaku ini mess up. Jiwaku ini mess up. Dan yang dahsyat adalah, di mana engkau mati, aku pun mati. Pengabdian, pengikutan dengan seseorang gak pernah setengah jalan. Gak pernah setengah jalan. Kamu ikut sampai akhir, saudara. Makanya saya suka sedih dan saya berdoa untuk mereka. Orang-orang yang cuma ikut di tengah jalan, lalu jadi haters. Ruth ujungnya tetap menikah dengan Boaz, dan saya yakin dia punya rumah sendiri, saudara. Walaupun dia tetap take care Naomi, tapi dia gak pernah jadi hatersnya Naomi. Buktinya apa? Nanti kita akan baca. Anaknya Ruth ditaruh di pangkuan Naomi. Tapi saya berdoa untuk mereka yang ujungnya mereka menikam Naomi mereka. Saudara, ada 4 relokasi. Tempatmu akan berubah, pergaulanmu akan berubah. Saudara yang biasa nongkrong di warung, kalau saudara dimuridkan sama saya, bye-bye warteg dan semua teman nongkrongmu. Saya anti dengan orang-orang nongkrong, saudara. Mereka yang suka ngomongin pemimpin, yang suka ngegosip. Kalau saudara masuk pemuridan saya, bye-bye dengan semua itu. Tempat nongkrong saya cuma 1, lapangan futsal. Amin, haleluya. Reidentifikasi, identitasmu akan berubah. Saudara, kalau saudara ikut raja-raja, saudara harus jadi raja. Gak mungkin raja dikintilin sama pengemis. Kalau saudara ikut pilar, saudara harus jadi pilar. Gak mungkin pilar dikelilingin sama ular. Saudara harus berubah. Ada identifikasi yang berubah. Spiritual submission. Saudara harus tahu, nubuatan, semua pengikutanmu akan Tuhan. Harus engkau readjust semuanya. Dan terakhir, ingat, pengabdian, pengikutanmu akan Tuhan, itu sifatnya sampai mati, saudara. Next. Yang dahsyat, firman Tuhan mengatakan, si Naomi bilang, jangan sebut aku Naomi, sebutkan aku Mara, saudara. Sebut aku pahit. Saudara, ini yang dahsyat dari pengabdian, ini yang dahsyat dari pemuritan, saudara. Bisakah engkau melihat Tuhan? Bisakah engkau melihat yang luar biasa? Semua menembusi semua jubah kepahitan, jubah kelemahan dari pemimpin. Saudara, banyak orang berhenti waktu mereka melihat Mara, dan mereka lupa namanya tetap Naomi. Banyak orang lebih suka lihat jubah Mara di pemimpinmu. Banyak orang lebih suka ngelihat kelemahan. Wah, dia sekarang udah gak diurapi Tuhan. Wah, dia sekarang pemarah. Banyak orang lebih suka marah daripada mengenal siapa itu Naomi. Kalau dimarahin sangkanya gak suka. Ini curhatannya keluar semua nih, saudara. Sering katanya. Banyak orang sukanya ngelihat jubah Mara dan bukan siapa Naomi. Saudara, banyak orang mereka tidak bisa melihat Naomi, tapi Ruth tuh dahsyat. Dia tetap, meskipun Naomi berkata, aku ini marah, aku ini, bahasa Indonesia, aku ini marah dengan keadaan, makanya aku jadi marah, jadi pahit. Tapi Ruth tetap bisa melihat, enggak, kamu tetap Naominya Tuhan. The joy of the Lord. Saudara, hari ini quotes-nya bagus banget dari bukunya. To follow is to honor God's placement, not man's perfection. Saudara, untuk mengikuti, untuk mengabdi, saudara itu menghormati orang pilihan Tuhan, bukan kesempurnaan orang itu. Tapi kenapa Tuhan pilih dia ditaruh di posisi itu? Saudara, kenapa mungkin banyak orang, kenapa si A, kenapa si B, dia kan ini, dia kan itu. Bisakah engkau menghormati pilihan Tuhan di sana? Saudara, pengabdian dan mengikuti seseorang itu dahsyat. Saya sungguh lihat, kalau saya lihat anak-anak saya lihat betapa cintamu kepada keluarga kami. Saya lihat saudara, kalau saudara berpikir saya itu berhati besar dan setiap Sabtu beliin anak-anak saya mainan, enggak. Ini mainan ini dari saudara, gantian aja, giliran aja, coba dihitung berapa Sabtu ini.
Kadang saudara ngasih boneka, kadang om yang ini ngasih Lego. Udah urutin aja, bukan mainan dari saya. Kelihatannya setiap minggu baru. Itu pada apa? Cinta saudara kok. Saya cuma apa? Saudara sering kali, engkau tuh gak bisa lihat ini. Engkau ketemu marah, engkau ketemu pahit, engkau pergi kok. Bisakah engkau tetap mengikuti pemimpin? Bisakah engkau tetap setia mengikuti? Dan kau akan ketemukan Naomi atau joy of the Lord. Lanjut. Nah ini dia. Ini saudara perlu kenal. Rut 2 ayat yang kedua. Waktu Rut mulai pelayanan, Rut mulai mengikuti, Rut mulai mengabdi. Nah ini aja mainan baru lagi saudara. Saya gak tahu lagi ini mainan siapa ini. Saudara, waktu Rut 2 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir di belakang. Saudara, banyak orang suka kalau pemuritan sukanya langsung di depan. Pak, saya udah ikut Pak Jos 3 hari kok saya belum khotbah. Nah ini minta dijitak. Lu ngomong aja belum bener. Saudara, yang namanya pengabdian itu lebih banyak yang tidak terlihatnya dari yang terlihatnya. Di firman Tuhan mengatakan Rut mengikuti dari mana? Belakang. Gak ngerepotin, dia mungut di lantai. Banyak orang ngemis-ngemisan. Nah ini banyak ini. Kalau saya sindir makin banyak orang yang tersinggung. Minta perhatian, minta tepuk tangan, minta apa PK yang lebihan. Apalagi minta mobil Mercy sekalian. Susah. Saudara, saya ikut buiin dengan modal 3,5 atau 2,5 juta. Saya bagi 4 orang. Saudara pikir saya dapat PK masuk Mahanaim? Kagak. 2,5 juta dibagi 4. Saya, Christian, Widya, BK. Tanya mereka. Udah dibagi rata. Saya ingat saya itu Widya, saya bayar pakai uang kuliah. Sisanya bentuk PK. Saudara, karena Christian sama BK udah kuliah sendiri dibayarin orang. Jadi saya kasih PK, saya ingat 700, sisanya Widya kuliah, saya 700. Itu pelayanan saya mula-mula. Dan saya jadi BMN, tugasnya megang media, ya sama nari yang saya lanjutin. Saya gak punya unit lain, saya mulai dari media. Media itu paling gak enak. Kalau bener gak ada yang ngasih tepuk tangan, ganti slide, gak ada. Kalau slide-nya nyangkut, nengok, mana BMN-nya. Saudara, mic-nya bener gak ada yang ngasih tepuk tangan buat Wawan. Tapi kalau mic-nya mati, Wawan. Nah, itu media, saya di situ. 2, saya dikasih satpam. Unit saya unit security sampai sekarang, saudara. Itu pelayanan yang adanya di belakang. Saya ketemu security, saudara nggak tahu kapan kan, nggak ada fotografer ini di Pak Jos memberi wejangan kapan, nggak ada. Saya belajar buat jadi security gimana. Beliin mereka seragam. Mereka banyak yang harus dibenerin. Kadang mereka terlibat hutang, saya harus tutup. Yes. Pelayanan tuh dimulai dari belakang. Gak ngerepotin siapa-siapa. Banyak orang gak tahan di fase ini, saudara. Banyak orang gak tahan. Mereka sukanya di depan. Mereka sukanya mic. Nah, siapa tuh yang suka mic? Nah, mau nyindir lebih lanjut gak enak. Banyak orang sukanya mic lah. Kalau ikut Pak Jo saya cuma diomelin gak dapet mic. Ternyata ngejar yang ilahi itu berat dan menyakitkan. Nah keluarlah quotes-nya. Pukulan multiverse. Nah keluarlah semua itu. Udah saya jadi Smurf. Tahu Smurf? Badannya biru semua karena dipukulin Kojos. Nah itu dia. Dia gak pernah ngerti bahwa pelayanan dimulai dari belakang. Tapi ini yang dahsyat. Rut 2 ayat 11. Ini keren. Boas menjawab. Ini sang penebus, Redeemer, Yesus ya. Boas itu melambangkan Redeemer, Yesus. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang telah kau lakukan kepada siapa? Pengabdianmu itu dilihat orang. Yang dilihat itu bukan waktu Rut khotbah, tapi yang ternyata dilihat si Om Boas, si kokoh Boas. Itu apa? Pengabdiannya. Saudara, banyak orang suka tepuk tangannya, betul? Banyak orang suka prestisnya. Gak banyak orang suka pengabdiannya, saudara. Tapi ternyata yang dilihat Yesus tuh Boas. Yesus tuh Boas, sang penebus. Karena dia menebus kita dari maut. Dia menebus kita dari kemoapan kita.
Dan yang dilihat Tuhan adalah apa? Segala sesuatu yang engkau lakukan, saudara. Yang Yesus lihat adalah segala sesuatu yang kita lakukan di belakang. Ternyata favor, ternyata mercy and grace dinilai dari yang engkau lakukan kepada mertuamu yang marah, yang pahit itu loh. Tanggap? Saudara, kalau saudara berpikir, misalnya Bang Wawan ya, saya enak nih ngomongin Wawan karena gede di tengah. Saya ini kerjaan makin banyak, kalau salah sound, saya yang kena, gaji gak up. Nah itu saudara gak akan nikmatin. Tapi waktu engkau tahu ini, waktu setiap kali engkau pelayanan bahkan sampai malam tanpa gaji lembur, itu yang dilihat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, yang Boas lihat segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Saudara, hari ini apakah engkau punya cukup kekuatan untuk kau tetap mengikuti seseorang? Orang yang kedua bernama Elisa. Elisa ini dahsyat, dia menerima double portion. Hak kesulungan. Hari itu muridnya Elia banyak, tetapi yang terima hak kesulungan, yang terima berkat double portion adalah Elisa. Dan Elisa ini menerima berkat karena dia menempatkan diri di tempat yang tepat. Menurut saya satu quotes yang bagus sekali. Dia menempatkan diri di tempat yang paling tepat, saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 21. Nah ini dia. Ini saya mau perdalam di sini, saudara. Saudara, hari itu firman Tuhan katakan, hari itu ada jubah yang dilempar sama Elia. Saudara, tidak ada kata-kata di sana, tidak ada peneguhan firman di sana, tidak ada suara yang menggelegar di sana, cuma jubah yang dilempar. Saudara, inilah betapa biasnya telinga manusia dan mata manusia. Saudara, hari itu yang Elisa lihat bukan jubah yang ketiup angin, bukan jubah yang jatuh, bukan. Dia lihat itu adalah sebuah panggilan. Saudara, berapa kali pemimpinmu tuh ngasih kode panggilan dalam hidup? Tapi kita ini, maaf, saya pakai kata blow on sekali memang. Untuk kita itu lebih suka ngomong daripada denger. Pak, saya gini, saya dapat dari Tuhan gini. Wow, saya baca firman dapat gini. Bisa gak? Diem. Denger. Telinga 2, mulut 1. Denger. Seringkali mata 2. Panggilan Tuhan, kode Tuhan itu datang cuma dengan jubah yang jatuh. Saudara, kalau hari ini kita orang waras, saudara, seandainya di sini saya pakai talit dan talit saya jatuh, apakah ada saudara yang berlutut dan berkata, Pak, saya akan bakar rumah saya untuk ikut Bapak? Ada nggak? Itu yang dilakuin Elisa loh. Setuju nggak? Hari itu Elia jalan, talitnya ketiup angin. Elisa berlutut, saya bakar semua lembu saya. Elia mungkin kaget dikit, enggak lah, saya percaya itu kairos Tuhan, tapi kita hiperbola dikit ya. Elia berkata, loh, ini ketiup angin Elisa, atau Mas, kan belum kenal ya. Mas, ini ketiup angin. Tapi Elisa berkata, aku bakar semuanya, aku ikut kau jadi mbakmu. Padahal ini orang kaya, ningrat. Itu apa panggilan Tuhan? Saudara, saya tahu beberapa orang yang berkata gini, kamu ini cocok masuk Hananeel, kamu ini cocok ikut saya. Dan dia akan bilang, oke, saya akan doa dulu. Nah, itu apa? Ini nih. Hari itu ya, ini kita hiperbola ya. Saya tahu nubuatan tentang Elisa itu sudah ada, tapi kita let's hyperbole it, oke? Hari itu talit Elia ketiup angin. Anggaplah saya nari, talitnya jatuh. Apakah saudara bisa bayangkan ada anak STT yang tiba-tiba ambil talit itu? Pak, saya tinggalkan rumah saya tinggal di rumah Bapak. Enggak mungkin. Tapi itu yang dilakukan Elisa. Itu yang dilakukan Elisa. Matanya melihat, bukan cuma ngelihat kode, dia merebut kesempatan. Elisa bukan hanya ninggalin pekerjaan, dia bakar, kalau bahasanya Pak Fendi itu dia bakar jembatan untuk dia pulang. Dia bakar no way back di sana.
Dia meninggalkan warisannya, dia meninggalkan rumahnya, keluarganya, dia ninggalin semua ladang untuk dia bekerja, modal investasinya, dia bakar habis. Menurut saya ini berbicara tentang dia bakar semua pola pikir yang lama, semua pola yang gak percaya, semua pola kemiskinan, pola kepahitan, dia tinggalin semua. Dia tahu dia harus ikut sama siapa. Saudara, saya mau cerita tentang Grace, saudara. The Amazing Grace gitu ya. The Mercy and Grace. Anaknya Pak Petrus Hadi. Saudara, Grace ini secara diam-diam dia sudah masuk ke wilayah Mahanaim sekian bulan yang lalu, saudara. Dia masuk ke teritori kita di daerah Depok sana, di bawah pemerintahan Bapak Rolis dan Bu Nancy. Dia secara mengendap-endap tinggal di daerah sana, saudara. Dan singkat cerita, beliau tuh datang dan beliau berkata, "Ko Jos, aku ini bingung mau kemana." Dan kami kasih wejangan demi wejangan, saya kasih kode demi kode. Tapi memang ada sesuatu yang mengikat hidupnya. Sampai akhirnya bulan demi bulan, minggu demi minggu, kegalauan berubah menjadi kegalauan. Sampai akhirnya dia memilih untuk memutuskan. Dan menurut saya memang kairos Tuhan itu yang terbaik ya. Waktu dia memutuskan, "Kok aku sudah putuskan. Aku akan bantu GWR. Aku akan bantu Kojos." Itu momen yang tepat. Waktu Mercy and Grace itu datang memang. Dan saya cuma ngeliat gini, saudara, memang banyak kali ada tali yang ikat kita. Menurut saya panggilan itu sebenarnya udah ada di banyak setiap saudara tempat ini. Tapi memang kau terlalu sungkan, kau terlalu lamban, sehingga kau gak pernah bisa menangkap yang dari Tuhan. Firman Tuhan, buku ini menuliskan, waktu engkau bisa a moving mentor requires a moving disciples. Saudara, pemimpinmu tuh akan gerak naik. Saudara, kalau saudara kenal Bu In dari 10 tahun lalu sama sekarang tuh beda sekali. Uangnya beda sekali, kegerakannya beda sekali. Banyak murid, dia gak pernah gerak. Saudara, kalau saya coba tuliskan, Elisa atau Elia bersama Elisa itu ke tepi sungai, ke rumah janda, bertemu sama Baal di gunung, lari dari Isabel, lalu berdiri di hadapan raja-raja. Ada fasenya, moving. Banyak orang sukanya di satu tempat. Saudara, banyak murid, mereka cuma suka pemuridnya atau guru yang diam di satu tempat. Saudara harus tahu, gurumu juga terus naik dan gak pernah turun. Kelihatannya masuk lembah, itu gak pernah lembah. Itu tempat kemuliaan, altar, mesbah. Tapi banyak orang gak bisa gerak kemana Tuhan mau. Saudara, mungkin saudara berpikir, loh, saya dari dulu temenan sama Kojos, kita bestie. Kenapa sekarang dia jadi sombong? Bukan sombong. Saya ini calon presiden dunia, saudara. Sudah. Penguasa semesta. Saya ya kokomu, bolehlah tetap dipanggil koko. Masa sang Kanjeng Agung pengkan susah panjang gitu ya. Tapi kamu harus ngerti, saya berubah. Kamu gak bisa. Bu In berubah. Loh, dulu 10 tahun lalu saya diterima masuk rumah Bu In, katanya mami aku, Mami Iin. Kok sekarang jadi panglima, takut. Nah ini susah. Saudara, kalau saudara mau dimuridkan, saudara harus gerak. Karena pemimpinmu gak pernah diam. Kalau pemimpinmu pengangguran, gak usah diikutin. Ya maksudnya jangan pilih dia, pilih yang gerak. Saudara coba lihat Hananel Cinta. Dulu gerejanya tuh banyak pilarnya, banyak tikusnya. Sekarang pindah. Setelah pindah gak cukup digedein lagi. Kerjaan makin banyak. MK ada berapa belas. Unit ada berapa puluh. Saudara masih pengen lah kan, kamu Fendi yang ku kenal, teman aku, teman sekolah aku. Fendi, fan. Gak bisa, dia udah bukan fan. Dia Pak Fendi yang terhormat, Bapak Gembala, penguasa jagat raya, Kanjeng Agung, raja yang dicintai, yang kaya raya, sultan tajir melintir, wus. Semua ada wus. Tapi banyak orang sukanya apa loh? Kok dia berubah, kok dia gerak, kok saya ditinggal? Bukan, kamu yang harus gerak. Sama, Naomi, aku mau ikut kamu, tapi kita tetap kemah di Moab ya. Gak bisa, Naomi harus pergi ke Bethlehem. Saudara, a moving mentor requires a moving disciples. Mentor yang bergerak harus ditemani
dengan murid yang mau bergerak. Elisa luar biasa sekali. Saya lebih cepat. Saudara, Elisa bisa melihat. Elisa bisa melihat. Saudara, banyak orang itu buta dan gak bisa lihat. Saudara bisa berkata, wah mobil ini, mobil Mercy ini mobil foya-foya, mobil mahal. Atau saudara bisa berkata, ini senjata dari Tuhan. Ini senjata mewah dari Tuhan. Ini senjata mercy and grace. Saudara, mercy itu dahsyat. Anugerah itu saudara gak layak dapat hadiah, saudara dapat hadiah. Mercy, saudara harusnya dihukum, tapi saudara diluputkan. Saudara harusnya bayar mahal, tapi saudara gak harus bayar mahal. Itu mercy. Dan saudara, kalau saudara berkata ini senjata buat saya juga, Pak Joshua boleh nyetir, tapi ini punya saya. Nah, kan boleh aja yang ngomong gitu ya. Ibu ini yang duduknya di belakang, saya supirnya gitu. Kalau kata Bu Ina, terserah iman saudara jadi seperti imanmu masing-masing. Tapi saudara bisa berkata ini cuman mobil, buiin mewah-mewahan, buiin sok-sokan. Atau saudara bisa berkata ini senjataku yang baru. Aku sekarang punya anugerah mercy and grace. Aku bawa mengikuti seumur hidupku. Mengikuti seumur hidupku. Elisa itu bisa lihat. Kalau engkau bisa lihat, engkau akan bisa mewarisi, saudara. Banyak orang mengikuti, tapi matanya tetap tertutup. Banyak orang mengikuti, tapi matanya tetap gak pernah bisa lihat. Sebab di tengah angin badai, engkau harus bisa lihat ini Tuhan atau bukan. Di tengah angin sepoi-sepoi, matamu harus bisa lihat ini Tuhan atau bukan. Itu pengikutan dengan Tuhan. Mephiboset adalah contoh orang yang mengikuti tapi gak pernah bisa mewarisi. Itulah Mephiboset. 2 Samuel 9 ayat 3. Hari itu Daud mencari seorang dari keluarga Saul. Kenapa? Janjinya kepada Yonatan, dia mau merawat keluarga Saul. Dia mau merawat keluarga Yonatan. Dia cari, maka ketemu Mephiboset. Orangnya pincang, gak bisa jalan. Dia bukan anak kecil, dia ini sudah besar, saudara. Tapi memang kakinya timpang. Maka sujudlah Mephiboset. Maka kata Daud, 2 Samuel 9 ayat 7, jangan takut sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan, engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Tetapi ayat yang ke-8, kalau saudara lihat, lalu sujudlah Mephiboset, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Saudara, saya melihat Mephiboset ini meskipun dia dicintai, tetapi dia ini impotent to be loved. Dia gak pernah tahu kalau dia diterima. Dia gak pernah tahu kalau dia dicintai. Dia gak pernah tahu kalau dia yang dipilih, saudara. Mephiboset selalu berkata, aku ini anjing, aku ini bukan siapa-siapa. Aku keluarga dari raja yang dibunuh, dibantai, ditolak Tuhan. Dan dia gak pernah ngerti kalau mulai hari ini aku mau kamu Mephiboset jadi anakku. Itu dia gak pernah ngerti. Saudara, ada banyak orang di tempat ini, kau berpuluh-puluh tahun di Mahanaim, tapi engkau tetap merasa engkau cuma anjing mati di Mahanaim. Dan kau gak akan bisa mewarisi. Banyak guru-guru di tempat ini, kau pelayanan berbelas-belas tahun. Engkau melahirkan saya, Randy, Obaja, Bu Kesha. Kau melahirkan para pahlawan. Dan kau tetap menganggap dirimu anjing mati. Maka warisan gak bisa turun ke anjing yang mati, saudara. Anjing aja gak boleh. Maka berkat, kelimpahan gak akan turun ke anjing. Maaf. Sampai engkau ngerti gak? Saya ini anak. Saya yang melahirkan raja-raja. Saya melahirkan Pak Joshua. Saya melahirkan Obaja. Saudara harus ngerti. Saudara gak pernah anjing mati. Tapi Mephiboset, dia gak pernah percaya. Dia gak pernah ngerti aja enggak. Gak cuman itu. Nah ini juga sama. 2 Samuel 19, saat Daud gerak, dia gak bisa gerak. Alasannya sih timpang. Menurut saya sih banyak mbaknya bisa gendong, tapi dia gak mau aja. Menurut saya dia bisa ngesot, tapi gak mau aja. Banyak orang gak bisa ngikut kemana Tuhanmu pergi. Banyak orang lebih suka tahtanya. Saat Daud gerak, Mephiboset gak pernah gerak. Bahkan didahului sama pembantu yang namanya Ziba. Oke lah, anggap dia licik, dia jahat. Tapi kalau anak raja kalah berhikmat dari mbak, memang kamu gak layak jadi raja. Memang kamu gak layak jadi raja. Ziba pintar. Oh ini bapak gue timbang ini. Gue lari, gue kejar, gue dapat warisan. Ziba itu juga nunggunya akhir-akhir pula. Ziba pintar. Mephiboset meskipun anak Yonatan, cucu Saul, raja pilihan pertama Tuhan, sayang otaknya gak nyampe.
Mephiboset suka meja makannya raja, bukan suka rajanya. Jadi rajanya pergi, oh aku masih dapat meja, aman. Saudara, banyak orang suka fasilitas jadi anak buiin. Fasilitas jadi anaknya Pak Jos. Wah keren, aku kemana-mana ikut Pak Jos, berdiri di belakangnya. Itu mejanya, bukan orangnya. Makanya begitu mejanya diambil, wah manifest. Kenapa? Dia cinta mejanya. Saudara bisa pikir ya, Mephiboset tuh bisa dibunuh sama Absalom kapan aja. Tapi menurut dia gak peduli. Dia bisa jilat Absalom, aman. Yang penting saya dapat meja makan ini. Saudara, banyak orang memilih meja. Anugerah memberi dia akses, tapi hidupnya gak pernah berubah. Dia bisa masuk ke istana, tapi dia bukan orang istana. Dia tetap cuman anjing mati yang makan di atas meja. Saudara, hari ini saya sungguh berdoa buat setiap saudara. Kalau engkau sudah dipilih, hargai setiap panggilan Tuhan. Jangan pernah main-main dengan itu. Saya kemarin share dengan sepasang gitu ya, saya ngobrol. Banyak orang masalahnya gini, saudara harus ngerti. Tuhan itu melihatnya sini. Bukan keputusanmu, bukan tindakanmu. Kadang itu tuh yang di sini. Karena tindakanmu sederhana, ya Pak saya cuman ngangkat banner Pak. Tuhan tuh lihat yang sini. Kamu ngangkat banner karena disuruh. Itu Tuhan lihat sini. Saudara datang ke tempat ini, oh iya karena saya jemaat saya harus datang. Nah Tuhan lihat sini. Saudara bisa datang sih. Saudara tetap duduk capek sih. Keringetan sih mungkin. Tapi Tuhan lihat sini. Banyak orang kau bisa ada di istana, tapi hatimu gak pernah ikut raja. Yang terakhir ada orang bernama Gehazi saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 29. Nah ini juga saya mau ngomong buat setiap saudara. Bawalah tongkatku di tanganmu, taruhlah tongkat, maka dia pasti hidup. Tapi kata Gehazi, aku sudah taruh tongkat, aku udah ngelakuin semua yang kamu bilang, tetap anaknya gak hidup. Banyak orang cuma jadi imitator dari pemimpinnya. Dan dia gak pernah bisa mewarisi kapasitas dan otoritas. Banyak value-nya. Banyak orang cuman gini, saya sering sekali lihat. Banyak orang pengen jadi Pak Leo. Nyanyinya gaya Pak Leo. Waduh, kami ini sampai, maaf ya, saya mau ngomong kata jijik tapi udah terlanjur ngomong gitu. Waduh, maaf, saya bukan anti sama Pak Leo ya. Tapi ini orang, kamu bukan Pak Leo nak. Mukamu aja beda nak, kalah ganteng nak. Urapanmu beda nak. Waduh gayanya Pak Leo banget lah. Waduh plek saplek lah udah gayanya. Tapi bukan siapa-siapa. Dia cuma megang tongkatnya Elisa. Tapi dia bukan Elisa. Dia gak pernah ngerti value otoritas imannya Elisa. Saudara pikir yang bangkitin orang tuh tongkat? Enggak kan? Iman kan? Tuhan kan? Bukan Tuhan menjelma jadi itu. Enggak dong. Gehazi ini tok otaknya memang. Oh ini tongkat sakti ya Pak ya. Padahal udah ngikutin Elisa. Ini tongkat sakti ya Pak. Ditaruh. Kok gak bangkit ya Pak? Balik. Elisa kamu kurang sakti deh tongkatmu. Kamu udah semua yang kamu ngomongin gak ada yang jadi. Itu otaknya doang gitu. Kenapa? Mereka cuma jadi imitator. Yang saudara harus copy itu apa? Kapasitas, otoritas, value-nya, pengenalannya kan Tuhan. Imannya, cintanya, mesbahnya. Itu loh nak. Ini juga kalau anak-anak saya gini. Pokoknya Pak Jos galak, saya juga. Saya lebih galak karena saya mau warisi. 2 kali lipat galaknya. Nah ini saya tok. Kalau Pak Jos bodyguardnya 2, ajudannya 2, saya 4 Pak. Karena saya harus lebih banyak, double portion Pak. Pembantu saya harus 4. Emang kerjaanmu sebanyak saya? Enggak Pak, yang penting bodyguard dulu 4. Nah ini memang tok otaknya. Imitator hebat ini. Imitator hebat. Kemarin kami kumpul. Semua penerus gitu ya. Semua orang-orang yang bagus menurut saya coba mulai pemuritan. Sebelum ada kelas pemuritan, kami itu udah mulai kelas pemuritan lagi. Saya tanya kerjaanmu apa? Kerjaan saya sekretaris dari bos ini. Oke? Memang bosmu tugasnya apa? Belum ada Pak sampai bulan depan. Lah. Terus sekretaris apa? Ya pokoknya saya sekretaris ya Pak. Lah. Memang imitator hebat ini anak-anak saya. Value Pak Jos apa? Oh dia punya sekretaris banyak. Nah itu dia. Otaknya tok gitu. Dia sukanya jadi imitator. Dia gak ngerti value-nya. Udah Pak saya udah gak usah kerja. Kan kayak Pak Jos cuma nyuruh-nyuruh orang doang. Nah ini susah ini. Masa saya harus kerja di depan kamu, baca Alkitab di depan kamu, doa di depan kamu. Kan kamu gak tahu yang saya lakuin di rumah kayak apa. Persembahan saya kamu gak tahu berapa.
Saya ketemu orang nyetir sendiri. Saya gaji berapa orang masak, saya harus buka semua. Yang kamu lihat ada orang lah. Ini imitator. Bahkan ada orang yang mengikuti kelemahan pemimpin. Kenapa? Pemimpin saya punya kelemahan itu, saya juga harus punya, Pak. Imitator goblok itu namanya. Ini Gehazi itu loh. Dia bukan nyembah Tuhan, nyembah tongkat. Dia gak punya pengertian. 2 Raja-Raja 8 ayat 4. Dia bisa bercerita kepada raja tentang apa yang dilakukan Elisa, tapi bukan kenapa Elisa melakukan. Saudara, kau bisa bercerita tentang tentang apa yang Buin lakukan. Saudara bisa bercerita tentang Mahanaim itu apa, tapi bukan kenapa. Saudara gak pernah ngerti value yang paling dalam. Kenapa? Itu butuh keintiman, itu butuh mata yang bisa melihat, telinga yang bisa dengar. Saudara bisa amazed dengan berkata, wih, kalau Buin mimpin, saya loh pemain keyboardnya. Saudara bisa ngomong tentang apa yang Buin suka. Tapi tanpa Buin, apakah engkau masih ngerti kenapa Buin ngelakuin itu semua? Saya sering lihat kalau Buin sudah ngomong Sabtu, saya gak datang ya. Berapa banyak saudara yang gak datang juga? Berapa banyak saudara yang telat? Berapa banyak saudara yang nyanyi cuma setengah? Atau saudara ngerti justru Buin gak ada. Saatnya saya topang Mahanaim. Saatnya saya jaga bangsa-bangsa. Saudara, banyak orang cuma ngerti apa dan bukan kenapa. Dia mengikuti gift and not the giver. Dia cuma ngikutin pemberian tongkat dan bukan sang pemberinya. Saya bisa melanjutkan dengan Joshua, perempuan Samaria. Tapi hari ini saya berkata, saudara, ada the art of following. Ada seni dalam mengikuti. Ada seni dalam mengikuti. Saudara harus belajar. Saudara, engkau gak mungkin mengikuti Tuhan kalau engkau gak pernah mengikuti domba-domba. Di buku itu dituliskan bagus sekali. Saudara, seringkali pemimpinmu gak bisa cerita apa yang harus kamu lakuin. Tapi kau bisa belajar dari banyak hal yang lain. Tingkah lakunya, khotbahnya, apa kata orang tentang dia. Dan saya sungguh berdoa saudara punya kerinduan untuk engkau belajar dan kau bisa mewarisi. Saya juga bisa cerita tentang bagaimana Elisa, Ruth itu mengalami penolakan demi penolakan. Jadi kalau saudara hari ini bilang semua pendaftaran tutup, itu termasuk penolakan. Coba saudara bikin poster yang gede, Buin maafkan saya telat, tolong terima saya pakai mukamu yang lagi gitu. Mungkin. Tapi saya berharap saudara akan ngelewatin semua obstacles dalam pengikutanmu akan Tuhan. Dan saudara akan bertemu dengan Tuhan melalui jalan yang sudah dibuka oleh pemuridmu di tempat ini.